Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan nikmat dan juga karunia-Nya serta kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dengan bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuaimi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki rentang waktu atau usia yang lebih singkat atau lebih pendek dibandingkan umat-umat di Nabi atau masa-masa sebelumnya, akan tetapi Allah berikan kepada kita dengan kelapangan rahmatnya, dengan kebesaran cintanya kepada kita. Allah berikan waktu-waktu, kesempatan-kesempatan emas yang apabila kita manfaatkan waktu dan kesempatan tersebut, sama dengan kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan apabila kita andaikan pahala-pahala itu sama dengan kita beribadah bertahun-tahun lamanya. Dan salah satu kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah bulan suci Ramadan 1443 Hijriah saat ini. Salah satu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini adalah puasa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelah itu muncullah hadis tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan turunkan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang ia lakukan di masa-masa yang lalu. Kemudian muncul pula hadis dengan teks yang sama, dengan teks yang serupa dan juga keutamaan yang sama, namun jenis ibadah yang disebutkan dalam hadis tersebut berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Tentang Lailatul Qadar, hadis tentang Lailatul Qadar juga sama, memiliki teks yang sama dan keutamaan yang sama. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Melalui ketiga hadis tersebut dan juga satu ayat yang tadi disebutkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, seolah-olah Allah memberikan clue, Allah memberikan tips kepada kita umat Nabi Muhammad bagaimana cara agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama, sahabat Nuaimi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan mendapatkan gelar takwa yang sama-sama kita cita-citakan. La'allakum tattaqun. Karena jika orang yang sudah mendapatkan gelar takwa, surga sudah pasti menjadi jaminan tempat pulangnya, dan juga api neraka tidak akan pernah menyentuh kita, dan juga kebahagiaan serta ketenangan hati akan menjadi keniscayaan bagi kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan gelar takwa tersebut? Disinilah disebutkan dalam ketiga hadis tersebut, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Caranya adalah dengan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah dengan kita senantiasa membersihkan, dengan senantiasa kita menghilangkan noda-noda hitam, dosa-dosa akibat maksiat yang kita perbuat di masa lalu, saat ini dan yang akan datang.
Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tersebut juga, yaitu ada 2 amalan di bulan Ramadan ini, kesempatan ini. Ada 2 amalan yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah shoma, berpuasa di bulan Ramadan di pagi harinya. Kemudian malam harinya kita hidupkan dengan qama, yaitu menghidupkannya dengan salat malam. Teks hadis yang disebutkan tentang salat malam, man qama ramadhana, bermakna umum. Maksudnya adalah umum. Artinya semua salat malam. Salat tarawih yang menjadi anjuran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, serta salat taubat, salat hajat, dan salat-salat lainnya yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Maka jika kita memperbanyak salat tersebut di bulan Ramadan dan kita di pagi harinya berpuasa, insya Allah ampunan pasti akan mendatangi kita. Ada salah satu hadis lagi yang menunjukkan betapa besar rahmat Allah kepada kita, yaitu hadis tentang salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, katabalahu qiyama lailah." Barang siapa yang ia menunaikan salat, ikut mulai bersama imam dan selesai bersama imam, katabalahu qiyama lailah, maka Allah akan hitung, maka Allah akan tetapkan bahwa salat kita dihitung semalaman penuh. Bayangkan, jika kita salat sendiri saja dalam keadaan khusyuk, Allah akan turunkan ampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Bayangkan, jika kita dihitung salatnya semalaman suntuk, maka seberapa besar ampunannya Allah berikan kepada kita. Ini adalah salah satu hadis tentang anjuran untuk salat malam berjamaah di bulan Ramadan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita sama-sama berpuasa, memanfaatkan waktu dengan baik di bulan suci Ramadan dengan cara berpuasa di bulan Ramadan, lalu menghidupkan malam-malamnya dengan salat malam, agar kita terbebas dari dosa-dosa, terbebas dari noda-noda hitam maksiat yang kita lakukan di masa yang lalu, di saat ini dan yang akan datang, dan kita ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan sudah mendapatkan gelar yang sama-sama kita dambakan, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.